teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Liranis Daci dari kelas 11 IPA Baluse. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah berupa makalah dengan judul Pengaruh Penggunaan Aplikasi GeoGebra terhadap Prestasi Belajar terkait Persamaan Regresi di kelas 11 Baluse. Kemudian, di sini ada bab 1, pendahuluan. Adapun bagian latar belakangnya yang dimana penggunaan teknologi semakin lama semakin pesat perkembangannya. Manfaat dari kemajuan teknologi ini telah memberikan dampak positif terhadap metode pengajaran maupun pembelajaran. Dalam teknologi, berbagai aplikasi yang dapat membantu pengguna khususnya dalam memecahkan sebuah soal. Di kelas 11 Baluse sudah diperkenalkan salah satu aplikasi yang populer, yaitu GeoGebra, yang dimana sebuah perangkat lunak matematika yang menggabungkan geometri, aljabar, dan lain sebagainya. Kemudian, sebelum mengenal aplikasi GeoGebra ini, siswa maupun siswi 11 Baluse mempelajari materi statistika, salah satunya adalah persamaan regresi. Dalam memecahkan soalnya, pengerjaan dilakukan secara manual, baik menentukan persamaan regresi maupun gambar diagram pencarian. Kemudian, pada tahap tersebut, kemudian guru pengampu mata pelajaran matematika umum mengenalkan serta mengajarkan siswa maupun siswi terhadap penggunaan aplikasi GeoGebra yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa maupun siswi dalam menentukan persamaannya. Kemudian, adapun bagian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan GeoGebra terhadap hasil belajar siswa maupun siswi kelas 11 Baluse. Yang kedua, bagaimana penggunaan GeoGebra dalam membantu siswa maupun siswi dalam menyelesaikan soal terkait persamaan regresi. Adapun tujuan penelitiannya juga yaitu pertama, menilai pengaruh penggunaan GeoGebra terhadap hasil belajar siswa di kelas 11 Baluse. Yang kedua, menjelaskan cara menggunakan GeoGebra dalam membantu siswa maupun siswi menyelesaikan soal terkait persamaan regresi. Nah, adapun batasan masalahnya yaitu menghindari peleburan pokok masalah. Maka, batasan masalah dari penelitian ini hanya akan berfokus pada pengaruh penggunaan GeoGebra. Selain itu, penelitian ini berfokus penggunaan GeoGebra dalam meningkatkan prestasi siswa. Dan adapun manfaat dari penelitian yang pertama, yaitu mengetahui pengaruh penggunaan GeoGebra terhadap hasil belajar siswa-siswi 11 Baluse. Kemudian yang kedua, membantu memberi pemahaman terkait penggunaan GeoGebra dalam membantu siswa maupun siswi menyelesaikan soal terkait persamaan regresi. Kemudian adapun bab 2-nya yaitu pinjaman pustaka. Nah, adapun teori aplikasi GeoGebra, yang dimana GeoGebra adalah aplikasi matematika dinamis yang dikembangkan oleh Marcus pada tahun 2001. Aplikasi ini merupakan perangkat lunak matematika yang mengkombinasikan berbagai bidang, diantaranya adalah geometri, aljabar, grafik, statistika, dan juga kalkulus. Pada metode pembelajaran, aplikasi GeoGebra seringkali dimanfaatkan agar siswa mampu memahami konsep grafik pada diagram pencar dengan tampilan yang menarik. Menurut Jumanta Wahyudin dan M. Sudrajat pada tahun 2008 halaman 11, di mana mengemukakan diagram adalah gambar yang menyajikan data secara visual yang biasanya itu berasal dari tabel yang telah dibuat. Jadi, adapun tujuan utama dari aplikasi ini adalah menggambar garis lurus dan menentukan persamaannya pada sebuah data. Kemudian, adapun persamaan regresi. Pengertian persamaan regresi ini merupakan pendekatan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel independen atau yang sering disebut dengan variabel X dan juga variabel dependen atau variabel Y. Model regresi sederhana adalah regresi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Kemudian adapun pengertian dari variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, jadi variabel dependen menurut Susanto Diki pada tahun 2012 di halaman 86
yang dimana mengemukakan bahwa variabel dependen adalah variabel yang nilainya itu dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan kalau variabel independen adalah variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Jadi adapun analisis regresinya menurut Susanto Diki pada tahun 2021 di halaman 95 mengemukakan ketika dua variabel kuantitatif pada suatu diagram pencar sudah menunjukkan adanya korelasi, kita dapat menarik suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data. Nah, garis tersebut disebut dengan garis best fit. Kemudian, garis yang dimana itu secara keseluruhan itu merupakan hasil dari analisis regresi. Dalam statistika merupakan salah satu metode untuk menentukan korelasi atau adanya hubungan antara variabel X dan juga variabel Y pada sebuah diagram yang terdiri dari beberapa titik pencar. Kemudian, adapun pengaruh penggunaan GeoGebra. Dalam mempelajari materi statistika, khususnya dalam menentukan persamaan regresi, harus secara sistematis untuk menentukan persamaannya. Penggunaan GeoGebra dapat menampilkan hasil yang akurat, mulai dari datanya bahkan sampai dengan bentuk diagram pencar yang sebenarnya. Nah, adapun metode penelitian yang saya lakukan itu adalah jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif, yang dimana sesuai dengan praktek penggunaan aplikasi serta pembagian soal terhadap siswa maupun siswi di kelas 11 baru C. Adapun populasi dan juga sampelnya, yang dimana populasi dalam penelitian ini adalah siswa dari kelas 11 baru C. Dan sampel yang digunakan itu merupakan siswa kelas 11 yang dipilih secara khusus agar hasil penelitian itu lebih akurat. Kemudian, adapun teknik pengumpulan datanya. Dalam data yang dikumpulkan melalui tes atau penugasan secara langsung terhadap siswa dengan cara menghitung data yang dibuat oleh penulis sendiri, baik itu sebelum maupun sesudah penggunaan aplikasi. Nah, tes ini dilakukan untuk membandingkan serta menilai seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi persamaan regresinya. Nah, jadi di sini adapun pembahasannya yaitu adalah hasil penelitian, yang dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui penugasan ataupun tes terhadap siswa maupun siswinya, itu untuk melihat tingkat prestasi yang telah dicapai oleh beberapa siswa di kelas 11 baru C, yang dimana memiliki hasil berupa nilai sebagai berikut. Jadi bisa dilihat pada tabel data nilai siswa yang ada di PP. Saya ulangi, yang ada pada tabel berikut ini. Nah, kemudian di sini ada di sini adapun soal maupun jawaban dari soal yang diberikan. Nah, jadi saya memberikan 2 soal dengan masing-masing datanya itu sebanyak 5 terhadap siswa maupun siswi di kelas 11 baru C, yang dimana memuat data variabel X maupun variabel Y. Nah, soal yang pertama itu variabel X-nya memiliki nilai 11, 16, 22, 27, dan juga 30. Kemudian variabel Y-nya 9, 13, 19, 21, 28. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan diagram, kemudian tentukan persamaan regresinya. Jadi, langkahnya itu adalah menyiapkan tabel bantuan. Nah, jadi tabel bantuan ini merupakan tabel bantuan untuk mencari sigma dari variabel X, sigma variabel Y, sigma variabel X kuadrat, sigma variabel Y kuadrat, dan juga sigma variabel X dikali Y. Nah, kemudian untuk menentukan diagramnya itu jika secara manual itu membentuk diagram kartesius, yang dimana menerapkan titik pada variabel X dan juga variabel Y. Nah, jadi inilah hasil diagramnya itu sesuai aplikasi. Maka pada diagram ini itu menunjukkan sebuah korelasi. Kemudian adapun bagian B-nya, yang dimana untuk mencari persamaan regresi harus ditentukan terlebih dahulu Y-topinya. Nah, jadi Y-topi yang didapat itu adalah min 1,55848. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, yang dimana variabel X-nya itu
memiliki nilai 6, 10, 16, 18, dan juga 20. Kemudian variabel Y-nya 33, 30, 27, 24, dan 18. Jadi masing-masing datanya itu berjumlah sebanyak 5. Kemudian pertanyaannya itu tetap sama, yang dimana itu menentukan diagram, menentukan persamaan regresinya. Nah, jadi adapun gambar dari diagramnya ini memiliki hubungan korelasi. Kemudian bagian B-nya itu menentukan nilai topi yang memiliki hasil 39,37 dikurang 0,92 X. Nah, jadi perlu diketahui bahwa Y topi itu memiliki persamaan, yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX, yang dimana di sini adalah nilai A-nya, kemudian nilai B-nya itu min 0,92. Kemudian adapun skor penilaian yang dilakukan pada soal nomor 1 maupun soal nomor 2, yang dimana penilaian pada tabel itu dengan skor 15. Kemudian pada nilai untuk mencari nilai A-nya itu skornya itu 10. Kemudian untuk mencari nilai B, maka skornya itu 10 juga. Kemudian untuk mencari saya ulangi. Jadi di sini skor dari diagramnya itu adalah 15. Kemudian berdasarkan data diagram, adapun berupa data kuesioner untuk memperkuat keakuratan informasi. Nah, jadi adapun gambar diagram di bawah ini, yang pertama apakah sudah menyelesaikan soal persamaannya. Jadi pada diagram jelas bahwa 100% siswa telah mengerjakan soal persamaan regresi. Kemudian pada gambar diagram 4.2, di mana pertanyaannya, menurut Anda apakah menggunakan aplikasi sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman Anda dalam menyelesaikan soal. Jadi di sini pada diagram di atas menunjukkan data yang mendominasi, yang dimana itu dengan persennya itu 100, yang dimana datanya yang banyak yang merasakan bahwa aplikasi GeoGebra sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman dalam memecahkan soal. Kemudian pada diagram 4.3 dengan pertanyaan, apakah Anda dapat lebih menentukan persamaan diagramnya menggunakan aplikasi atau secara manual. Nah, jadi pada diagram di atas, data yang mendominasi adalah data yang merasa lebih cepat menentukan hasil dari sebuah soal menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya adapun pembahasan yang dimana pengaruh penggunaan GeoGebra terhadap prestasi siswa. Nah, jadi berdasarkan tabel nilai siswa 4.1, yang dimana jumlah rata-rata nilai siswa adalah 80,85. Jadi dari 20 orang siswa yang mengerjakannya, pada data tersebut menunjukkan kebanyakan siswa itu mampu dalam mengerjakan soal secara manual, dan ada juga sebagian siswa yang tidak tepat perhitungannya sehingga tidak mencapai hasilnya. Namun, untuk menentukan persamaannya dan gambar diagram pencar membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam pengerjaannya. Sesuai dengan data kuesioner pada gambar diagram 4.1, nah, jadi pada diagram tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang lebih cepat memecahkan soal dibanding menghitung secara manual. Kemudian dapat diamati pada diagram 4.3 bahwa pengaruh penggunaan aplikasi GeoGebra ini sangat membantu siswa dalam meningkatkan pengetahuan terkait materi statistika, khususnya persamaan regresi. Alasannya, pengerjaan tanpa menggunakan aplikasi belum tentu benar. Jadi, kebanyakan siswa jika kurang teliti akan menyebabkan perhitungan untuk mendapatkan hasilnya nanti kurang tepat. Jadi, untuk memastikan hasilnya, sebaiknya menggunakan aplikasi untuk menunjukkan data yang tepat dan juga menentukan hasil pada diagram pencar agar lebih akurat. Kemudian di sini ada penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran. Di sini penggunaan GeoGebra itu membantu dalam memahami konsep persamaan regresi melalui visualisasi langsung dengan grafik. Kemudian, siswa lebih mudah melihat hubungan antara variabel X dan juga variabel Y
serta bagaimana perubahan nilai X itu mempengaruhi nilai Y. Kemudian adapun bab 5-nya kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi GeoGebra memiliki pengaruh positif terhadap prestasi siswa dalam materi persamaan regresi. Nah, kemudian banyak siswa yang mengetahui penggunaan GeoGebra yang dimanfaatkan untuk mengetahui keakuratan hasil yang sebenarnya dari soal. Kemudian, adapun sarannya yaitu dari rumusan masalah di atas, yang menjadi saran adalah kiranya siswa bisa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi GeoGebra dengan baik dalam memecahkan sebuah soal agar meningkatkan pemahaman terkait konsep matematika yang akan menjadi bahan materi ke depannya. Nah, jadi sekian dari materi saya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.